sama dagingnya. Ya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam mencuah-cuah Horas. Di sini kita ketemu lagi dengan Bunda Christina dengan masak-memasak. Ya, di sini Bunda pingin masak masakan dari daerah Karo, yaitu daun singkong cincang. Ya, cuma kalau waktu Bunda orang tua Bunda buat daun singkong cincang ini biasanya dengan menggunakan ayam kampung. Tapi di sini Bunda menggunakan daging sapi. Ketepatan teman Bunda kemarin ada berikan daging sapi ya. Daging sapi ini beserta tetelannya, ada sedikit tulangnya nggak apa-apa. Ini beserta tetelan. Jadi bahan-bahannya adalah ini daun singkong udah Bunda rebus ya. Ini daun singkong udah Bunda rebus agak tua kemarin daun singkongnya, jadi agak susah kita merebusnya tadi. Lalu setelah kita rebus, kita cuci, lalu kita peras. Ini hasilnya ya. Lalu bahan-bahan bumbunya adalah bawang putih dengan bawang merah, baru ada lengkuas. Lengkuas itu kalau untuk daging, kalau untuk daun singkong cincang agak banyak. Ini lengkuas ada dua ruas, baru jahe ya, jahe segini. Lalu ada kunyit, daun jeruk, ini ada cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau. Lalu ada 3 lembar daun salam, ada serai ya. Ini semua kita blender beserta kelapa. Kelapa ini setengah. Tadi daging cincangnya ini udah Bunda cincang-cincang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya cepat kita blender ini bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya kita blender. Cabai kita masukkan semua biar agak pedas. Cabenya kita masukkan. Bawang merahnya kita masukkan juga beserta bawang putihnya ya. Bawang merah beserta bawang putih kita masukkan. Jahe kita potong-potong ya. Kita potong-potong jahe agak banyak. Seperti ini kita potong, kita masukkan jahe. Lalu kunyit kita masukkan. Lalu kunyit, lalu lengkuas muda. Lengkuas muda ini kita iris juga. Yang tua nanti kita geprek, yang muda kita blender. Oke, kita blender. Lalu serai. Serai kita blender. Kita ambil yang mudanya. Tambahin satu lagi. Oke, kita masukkan. Nah, sebenarnya bumbunya masih ada lagi sebenarnya ini, yaitu bumbu andaliman. Karena kita nggak punya andaliman sama ini, sama asam cekala atau asam combrang, tidak apa-apa. Nah, ini karena ditumis kita menggunakan minyak ya. Kita menggunakan minyak, lalu kita blender. Oke, kita tidak lupa memasukkan daun jeruk ya. Daun jeruknya juga kita blender. Kita ngeblender. Oke ya, ini udah halus. Tadi Bunda kelupaan untuk memasukkan kemiri, tapi tadi udah Bunda masukkan. Tadi ada 3 kemiri, tapi tidak Bunda sorot ya. Nanti teman-teman jangan lupa memasukkan kemiri tersebut. Jadi bumbu daripada masakan ini semuanya bumbu basah ya, tidak ada yang bumbu kering. Misalnya kayak merica, tumbar, kapulaga, jinten itu tidak ada ya. Ini semuanya bumbu yang segar semua kita masak. Karena kalau biasanya kalau orang Karo itu bumbu-bumbu masakannya itu adalah bumbu-bumbu yang basah. Yang tidak ribet-ribet tapi enak sekali biasanya. Seperti ini kita biarkan dia dengan api kecil sampai dia mengeluarkan minyak. Oke, udah minyaknya udah mulai keluar, kita masukkan yang lengkuas yang udah digeprek, serai yang udah dituyuk itu, baru daun salam. Kita biarkan begini. Kita tutup, kita langsung masukkan aja daun ininya deh, daging sapinya ya. Kita masukkan daging sapinya.
kering seperti ini. Lalu kita masukkan garam sedikit. Garam kita masukkan supaya berasa nantinya seperti kayak di marinasi ya daging sapi ini. Kita biarkan sampai dia mengeluarkan air ya. Kita tutup dulu. Oke, ini ya. Udah, tadi Bunda kasih air dikit, tadi nggak Bunda sorot, kasih air dikit. Sekarang kita ini ya, kita biarkan itu, kita iris ini daun singkong. Ini daun singkongnya kita iris begini ya. Kita iris begini. Oke, ini daun singkongnya dicincang ya. Dicincang, dipotong-potong dengan halus, lalu kita letakkan di piring ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi masakannya. Ini masakannya udah matang dagingnya, kita masukin daun singkongnya. Oke, kita masukin daun singkongnya, kita aduk dia sampai merata daun singkongnya ini. Kita aduk terus. Ini makanan yang sangat kita gemarin ini, enak sekali ini. Kalau ibaratnya di daerah Tanah Karo ini adalah sayur urak karo ini sebenarnya. Kalau bahasa Karo kita tasak telu. Nah, ini kita masukkan dia kelapa. Kelapa ini kelapa yang sudah kita parut ya. Dan ini tidak boleh diambil santannya. Jangan. Jadi kelapa yang kita parut itu langsung kita masukkan. Dan kita aduk secara merata seperti ini. Nah, kita biarkan sedikit agak mengering nanti. Ya. Kita habiskan kelapanya. Kita habiskan seperti ini, kita aduk dan kita biarkan sampai sayur daging cincang dengan daun singkong ini tercampur merata dan menyerap dengan bumbu daging tadi beserta kelapa tadi ya, santan daripada kelapa tersebut akan keluar terserap dengan daun singkong dan daging tadi sehingga rasanya menyatu di sini. Nah, ini adalah makanan yang sangat lezat. Kita biarkan sampai sedikit agak kering ya, sampai sedikit agak kering. Ini kekeringan ini tergantung selera teman-teman. Nah, di sini kita masukkan merica sedikit untuk menambah rasa anget pada makanan, ya. Lalu kita masukkan sedikit penyedap rasa. Di sini Bunda tetap suka menggunakan penyedap rasa itu adalah bumbu racik sop. Ya, kita aduk kembali. Nah, setelah itu kita akan masukkan sedikit gula, ya. Gula itu boleh setengah sendok, ya, setengah sendok makan boleh. Kita masukkan gula untuk menimbulkan rasa manis pada masakan tersebut. Jadi pada masakan ini terdapat gurih, terdapat rasa manisnya, terdapat rasa asin dan pedasnya ya. Nah, ini udah mulai siap, udah kita mau matikan ya, udah termasuk kering ini. Oke, ini hasilnya ya, udah matang ini, kita matikan. Kita tata dulu. Oke, inilah masakan kita hari ini. Kalau bilang orang Karo tasak telu, kalau ini adalah daging cincang daun singkong ya. Daging cincang daun singkong sangat lezat. Udah coba dulu ya sama dagingnya. Ini ya. Enak sekali. Oke ya. Sampai ketemu. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.